Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita berada di edisi 157. Pokok bahasan edisi ini adalah kata ganti mansub bersambung bagian 2. Di sini kita berbicara mengenai beberapa dalil yang perlu diingat berkenaan dengan kata ganti mansub bersambung. Pada edisi sebelumnya, edisi 157, kita berbicara mengenai bentuk-bentuk kata ganti mansub bersambung. Di situ disampaikan bahwa bentuk kata ganti mansub bersambung persis sama dengan bentuk kata ganti majrur bersambung. Nah, ini kata ganti mansub bersambung. Itu sama dengan kata ganti majrur bersambung. Bentuknya, ya. Bentuknya yaitu hu huma hum, ya, hiya ha huma hunna, hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, ni na. Harus hafal itu ya, harus hafal itu. Kalau kata ganti majrur bersambung juga begitu. Cuman ini di bagian saya ini tidak ada nunnya, jadi cukup i saja. Misalnya buku saya itu kata ganti majrur bersambung. Kitabi, bukan kitabini, ya. Tapi kalau dia mengenal saya, arafani, ya, arafani. Ya, perlu catat bahwa kata ganti mansub bersambung itu disambungkan dengan kata kerja, ya, dengan kata kerja. Ambillah sebuah kata kerja, misalnya arafa dia mengenal, arafahu dia mengenalnya, arafahuma dia mengenal mereka dua orang laki-laki, arafahum dia mengenal mereka jamak laki-laki. Arafani dia mengenal saya, arafana dia mengenal kita, ya, dia mengenal kita. Arafaki dia mengenalmu, mu perempuan, arafakuma dia mengenal kalian dua orang perempuan maupun kalian dua orang laki-laki, sama, ya. Jadi dia mengenal kalian jamak perempuan, arafa kunna dia mengenal kalian jamak laki-laki, arafakum. Jadi ingat bahwa bentuk kata ganti mansub bersambung itu persis sama dengan kata ganti majrur bersambung. Kalaupun ada perbedaan itu ada di sini, ya, ada di ni ini ku, ya, atau saya. Kalau kata ganti majrur bersambung tanpa nun, kata ganti mansub bersambung dengan nun. Nun ini disebut nun proteksi, ya. Nun ini disebut nun proteksi. Nah, di sini belum kita bicarakan itu nun proteksi. Insyaallah akan kita bicarakan pada edisi berikutnya 158. Nah, kata ganti marfu terpisah itu merupakan kata ganti yang pertama kali dipelajari, mula-mula dipelajari itu ini huwa, ya, huma sama dengan ini, hum sama dengan ini, hiya dia perempuan itu sama dengan ini, ha huma sama dengan ini, hunna sama dengan ini. Nah, ini berbeda ke bawah ini. Anta, ya, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana nahnu, ya, ana nahnu. Di edisi ini kita membahas atau berbicara mengenai beberapa dalil. Ada 5 dalil di sini. Dalil ini akan kita tambah lagi pada edisi berikutnya yang berhubungan dengan kata ganti mansub bersambung. Mari kita lihat dalil pertama. Jika kata ganti jika ini kata kerja lampau, ini bukan kata ganti, ya. KKL itu singkatan dari kata kerja lampau.
Jika kata kerja lampau untuk hiya diikuti alif lam, maka ubahlah ta ta'nis, ta yang menyandang tanda sukun itu menjadi ti, ya. Contoh, seniman-seniman perempuan itu sampai kemarin. Nah, ini kalimat yang predikatnya itu kata kerja, sampai. Sampai itu wasala. Sampai itu wasala. Oleh karena itu, kalimat ini bisa dibentuk dalam jumlah fi'liyah. Jadi syarat agar kalimat bisa dibentuk dalam jumlah fi'liyah, predikatnya itu kata kerja, ya. Kemudian jumlah fi'liyah itu bisa diubah menjadi jumlah ismiyah. Itu teorinya, ya. Nah, kita lihat kata kerja yang digunakan dalam kalimat ini sampai. Sampai itu wasala. Kemudian subjeknya seniman-seniman perempuan itu, bukan kata ganti. Kalau subjeknya kata ganti, gunakan fa'ala apabila kata kalau subjeknya kata ganti, maka munculkan kata kerja yang sesuai dengan kata ganti itu. Misalnya kalau kata gantinya itu huwa, kata kerja yang digunakan itu fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi coba saya tulis, ya. Saya tulis sebentar. Ini kata kerja lampau yang berhubungan dengan ini. Fa'ala, ya. Kalau ini fa'ala, ya, fa'ala. Jadi mereka dua orang laki-laki telah melakukan. Fa'alu itu begini, mereka laki-laki telah melakukan. Ya, ada alif tambahan, ya, di akhir. Kalau yang melakukan itu dia perempuan, ini fa'alat. Akar kata tambahkan ta yang diberi tanda sukun, ya, fa'alat. Kemudian kalau yang melakukan itu dua orang perempuan, fa'alata. Jadi ke sini tambahkan alif, ya. Dia menjadi fa'alata. Kalau mereka dua orang laki-laki telah melakukan fa'ala, tambahkan alif di sini. Dia jadi fa'ala. Ini fa'alat tambahkan alif, fa'alata. Kalau hunna itu fa'alna. Harus hafal itu, ya, fa'alna. Kemudian apabila yang melakukan itu engkau laki-laki, fa'alta, ya, fa'alta. Kalau kalian dua orang laki-laki, fa'altuma. Kalau kalian jamak laki-laki telah melakukan, fa'altum. Jadi ingat, fa'ala itu artinya melakukan, ya, fa'altum. Kemudian kalau yang melakukan itu engkau perempuan, fa'alti, engkau perempuan telah melakukan. Kalau kalian dua orang perempuan telah melakukan, fa'altuma. Kalau kalian jamak perempuan telah melakukan, fa'altunna. Kalau saya telah melakukan, fa'altu. Inilah tasrif kata kerja lampau secara umum, ya. Fa'altu. Kemudian kalau kami telah melakukan, fa'alna. Kemudian ubah ubah kata kerjanya. Misalnya kata kerjanya itu mengenal. Mengenal itu arafa. Arafu artinya mereka laki-laki telah mengenal. Arafat, dia perempuan telah mengenal. Arafata, mereka dua orang perempuan telah mengenal. Arafna, arafta, araftum. Araftum itu kalian
perempuan telah, kalian laki-laki telah mengenal. Kalau engkau perempuan telah mengenal, arafti, ini arafti, araftu ma araftunna. Kalau saya telah mengenal, araftu, kami telah mengenal, arafna. Jadi ini tasrif atau perubahan bentuk kata kerja lampau, ya, dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat bahwa kata kerja lampau itu mengandung dua macam kata ganti, ya. Yang pertama itu kata gantinya dia laki-laki, fa'ala. Dia laki-lakinya di mana? Tersembunyi di fa'ala. Kemudian fa'alat itu mengandung kata kerja perempuan yang tersembunyi di fa'alat. Sisanya kata gantinya bersambung. Jadi misalnya fa'ala, kata gantinya ini alif yang semakna dengan huma. Ya, jadi mereka dua orang laki-laki telah melakukan. Jadi alif itu mengandung makna mereka dua orang laki-laki. Fa'alu, kata gantinya waw, bersambung, ya. Nah, jadi kata kerja lampau itu mengandung dua kata ganti yang tersembunyi, yaitu huwa dan hiya. Huwa tersembunyi di fa'ala, hiya tersembunyi di fa'ala. Sisanya bersambung. Misalnya ini, fa'altunna. Jadi mereka, kalian jama' perempuan telah melakukan. Jadi kaliannya itu ini tunna, ya, bersambung, ya, bersambung. Faal tu saya telah melakukan, sayanya tu. Faalna kami telah melakukan, kaminya itu nah, ya. Dengan demikian, ini tasrif fi'il madhi ini sekaligus merupakan jumlah fi'liyah. Oleh karena dia sudah mengandung kata kerja di awal, kemudian dia mengandung kata ganti bersambung maupun tersembunyi, kan begitu, ya. Nah, jadi apabila subjek jumlah fi'liyah itu kata ganti munculkan sesuai dengan tasrif ini, tergantung siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan itu mereka perempuan, fa'alna. Nah, akan tetapi apabila subjek jumlah fi'liyah itu bukan kata ganti, nah, coba lihat ini dalil pertama. Jika kata kerja lampau untuk hiya, itu nanti, ya. Jika kata kerja lampau untuk hiya diikuti oleh alif lam, maka ubahlah ta sakinah, ta yang menyandang tanda sukun itu menjadi ta yang menyandang tanda kasrah. Misalnya, seniman-seniman perempuan itu sampai kemarin. Nah, kalimat ini punya predikat sampai. Sampai itu kata kerja, ya, wasala. Oleh karena itu, kalimat ini bisa dibentuk dalam kalimat fi'liyah. Oleh karena predikatnya kata kerja. Caranya bagaimana? Caranya lihat subjek kata kerja itu. Jadi bagian kalimat sebelum sampai, sebelum kata kerja itu, lihat kata ganti atau bukan. Kalau kata ganti, maka ini sampainya ini, fi'ilnya ini munculkan sesuai dengan tasrif ini, ya. Jadi kalau yang sampai itu mereka laki-laki, wasalu, sampai itu wasala, ya. Sampai itu wasala. Sampai itu wasala. Kalau yang sampai itu mereka laki-laki atau hum, ya gunakanlah wasalu. Ini wasala, ya. Kalau yang sampai itu saya, ana, ya, saya itu ana, maka gunakan ini fa'altu, wasaltu. Kalau yang sampai itu kita atau kami, gunakan fa'alna, wasalna. Tetapi apabila subjeknya bukan kata ganti seperti ini, subjeknya itu seniman-seniman perempuan itu bukan kata ganti, ya. Maka lihat jenis kelamin subjek itu. Ini seniman-seniman perempuan, ya, jenis kelaminnya perempuan. Nah, berdasarkan dalil yang sudah kita pelajari, apabila jenis kelamin subjeknya itu perempuan, gunakan fa'alat. Nah, kalau untuk wasala, gunakan wasalat. Dan apabila subjeknya itu laki-laki, gunakan fa'ala atau wasala, ya. Nah, jadi oleh karena subjeknya itu perempuan, gunakan wasalat.
Kemudian subjeknya apa? Subjeknya seniman-seniman perempuan. Seniman itu fannanun. Fannanun. Ya, kalau seniman perempuan fannanatun. Kalau seniman-seniman perempuan jadi jamak muannas salim, fannanatu. Jadi fannanatu tambahkan akhiran atu ya. Fannanatu jadi seniman-seniman perempuan itu alif lam ya. Al-fannanatu. Itu subjeknya. Kata kerjanya wasalat. Oleh karena subjeknya perempuan. Wasalat al-fannanatu ams. Di sini kita lihat ada ta sakinah namanya ini. Ta yang menyandang tanda sukun yang diikuti oleh alif lam. Jadi wasalat ini ta sakinah diikuti oleh alif lam. Dalil satu mengatakan jika kata kerja lampau untuk hiya itu wasalat ya. Untuk hiya itu wasalat nih, fa'alat. Diikuti oleh alif lam, ini, maka ubahlah ta ini, ta sakinah ini menjadi ta yang menyandang tanda kasrah. Jadi ubah ini ta yang menyandang tanda sukun dengan ta yang menyandang tanda kasrah. Sehingga kalimatnya menjadi wasalatil fannanatu ams. Jadi wasalat al-fannanatu ams itu diubah menjadi wasalatil fannanatu ams ya, berdasarkan dalil satu. Jadi kalau ini membacanya ini nggak bisa disambungkan wasalat baru al-fannanatu ams. Supaya bisa disambungkan, ubah ta sakinah menjadi ta yang menyandang tanda kasrah, ta maksurah ya. Jadi wasalatil fannanatu ams. Wasalatil fannanatu ams artinya seniman-seniman itu sampai kemarin. Itu dalil satu. Sudah banyak sebetulnya kita temukan ini dalil satu ini. Dalil dua, jika kata kerja lampau untuk hum, ini hum, berarti fa'alu. Kata kerja lampau untuk hum itu berakhir dengan waw jamaah, kemudian setelah itu ada alif tambahan, ya, alif fariqah. Diikuti oleh kata benda mansub bersambung, maka hilangkan alif fariqah ini. Maka hilangkan ini alif tambahan ini hilang alif tambahan. Contoh, mereka mengenal kalian. Ini jumlah fi'liyah yang subjeknya itu kata ganti mereka. Maka mengenal itu dimunculkan sesuai dengan kata ganti. Posisinya di sini hum ya. Hum fa'alu, mereka mengetahui. Kalau mereka menolong nasaru. Kalau mereka pergi zahabu. Kalau mereka mengenal, apa mengenal? Mengenal itu apa? Arafu ya. Mengenal itu arafa. Mengenal itu arafa. Ya, mengenal itu arafa. Jadi mereka mengenal itu arafu. Ini kan arafu. Perhatikan di akhirnya ada alif fariqah. Ada alif fariqah ya. Ini kita bicarakan insyaallah pada edisi berikutnya, edisi 158. Ya. Kalian itu kita anggap laki-laki ya. Kalian laki-laki. Kalian itu kata ganti. Berarti kata ganti yang digunakan itu kata ganti mansub bersambung. Kalian itu apa? Kalian itu kum. Ya. Jadi mereka mengenal kalian arafukum. Dalil dua mengatakan apabila arafu ini kata kerja lampau untuk hum diikuti oleh kata ganti mansub bersambung, ini kum itu kata ganti mansub bersambung, maka ini alif tambahan ini harus dihilangkan. Maka hilangkanlah alif ini, alif fariqah. Jadi arafukum. Jadi menjadi arafukum. Kalau lafaznya tidak berubah. Ini arafu, dua harakat ya, kum.
Ini pun begitu. Arafukum. Yang berubah itu tulisannya. Di sini ada alif fariqah, alif tambahan ini. Di sini tidak ada. Ya. Jadi alif fariqah ini ditulis tapi tidak dibaca, kan? Tidak dibaca. Ditulis tapi tidak dibaca. Tapi apabila disambungkan dengan kata ganti mansub bersambung, maka ditulis pun tidak. Hilangkan dari tulisan. Arafukum. Misalnya, mereka mengenal saya. Arafuni. Ini saya. Arafuni. Mereka mengenal kita. Arafuna. Tanpa alif. Mereka mengenal engkau perempuan. Arafuki. Tanpa alif. Ya. Mereka mengenal kalian laki-laki. Arafukum. Nah ini arafukum. Ya, arafukum. Itu dalil dua. Jadi apabila kata kerja lampau untuk hum, yaitu yang berakhir dengan waw jamaah, kemudian setelah itu ada alif tambahan, itu diikuti oleh kata ganti majrur bersambung. Kata ganti mansub bersambung itu ini. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, nina. Jadi arafuhu tanpa alif ya. Arafuhu, mereka mengenalnya. Arafuhuma, mereka jamak mengenal mereka dua orang itu. Arafuhum, mereka jamak mengenal mereka juga. Arafuha, mereka mengenalnya perempuan. Arafuhuma, mereka mengenal ini mereka dua orang perempuan. Arafuka, mereka mengenalmu. Arafukuma, mereka mengenal kalian berdua. Arafukum, mereka mengenal kalian. Ya, hilangkan ini alif dari tulisan. Ya. Kemudian dalil 3. Jika kata ganti berperan sebagai objek, maka gunakan kata ganti mansub bersambung. Ya. Jika kata ganti berperan sebagai objek, maka gunakan kata ganti mansub bersambung. Jika dalam kalimat fi'liyah yang berperan sebagai objek itu kata ganti seperti ini, mereka mengenal kita, ya, kita itu kata ganti lah. Maka gunakanlah kata ganti mansub bersambung. Ini, gunakan ini. Jadi mereka mengenal kita, mereka mengenal kita itu kata ganti mansub bersambung. Itu nah. Jadi mereka mengenal nah, ya. Tidak boleh kita gunakan nahnu. Itu kata ganti kata ganti marfu terpisah ya. Jadi mereka mengenal kita, mereka mengenal nahnu. Itu tak boleh. Ya, jadi kalau mau kita campur-campur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ya, mereka mengenal kita, ini seharusnya mereka mengenal na, bukan mereka mengenal nahnu. Oleh karena apa? Oleh karena kita berperan sebagai objek. Jadi kalau kata ganti berperan sebagai objek, maka gunakanlah kata ganti mansub bersambung. Jadi mereka mengenal kita. Apa ini? Mereka mengenal kita. Arafu ya, bukan arafta. Kalau arafta itu engkau mengenal kami, engkau mengenal kita. Atau ini kita ganti. Bukan mereka, tapi engkau. Engkau laki-laki ya. Engkau laki-laki. Kalau engkau laki-laki itu apa? Arafta. Arafta. Ya, arafta. Kalau kalian jamak laki-laki mengenal kami, engkau mengenal. Jadi kalau itu diubah, ini pun kita ubah jadi kami ya. Engkau mengenal kami, arafta. Nah, kalau kalian laki-laki mengenal kami, araftum. Araftum. Oh, nanti ada lagi yang perlu diubah kalau itu ya. Kalau mereka laki-laki mengenal kami, arafuni. Jadi ini alifnya dihilangkan seperti ini ya. Arafuna. Jadi mereka jamak mengenal kami. Itu dalil 3. Dalil 4,
Ini perhatikan dalam tempat ini. Jika kata kerja lampau untuk antum, perhatikan kata kerja lampau untuk antum itu, ini seharusnya kita buat juga ininya ya. Jadi ini huwa, ini huma, ini hum, ini hiya, ini huma juga, ini hunna juga sama, ya. Kemudian ini anta, antuma, antum, ini anti, ini antuma, ya sama dengan ini antunna, ini ana, nahnu. Itu disebut kata kerja marfu terpisah ya. Kata kerja marfu terpisah. Kata kerja marfu sebagai mubtada yang berdiri sendiri. Ya. Dan dia harus terpisah dari bagian-bagian kalimat yang lain. Coba lihat ini. Jika kata kerja lampau untuk antum, kata kerja lampau untuk antum itu, kata kerja lampau untuk antum itu berakhir tum ya. Ini antum. Kalian laki-laki. Fa'altum, kalian telah melakukan laki-laki. Kalau kalian telah menolong, nasartum. Kalau kalian telah mengenal, fa'altum. Kalau kalian telah pergi, dhahabatum. Ya. Kalau kalian telah, masih ingat, membeli itu ishtara, ya. Ishtaraitum, ya. Ishtaraitum. Diikuti oleh alif lam. Jadi apabila ini kata kerja ini, tum ini, yang berakhir dengan tum ini, diikuti oleh alif lam, maka ubah tum menjadi tumu. Ya, ubah tum menjadi tumu. Misalnya, kalian dua orang laki-laki telah memukul. Memukul itu apa? Daraba. Kalau kalian ini 2+ jamak laki-laki, antum berarti ya, telah memukul, darabatum. Ya. Darabatum. Ya. Ini darabatum. Kalian telah memukul. Ular itu apa? Hayyatun. Ya, hayyatun. Ular berbisa ini. Hayyatun. Itu alif lam. Al-hayyatu. Oleh karena al-hayyah di sini berperan sebagai objek, maka dia berakhir dengan fathah. Darabatum al-hayyata. Darab itu kata kerja, tum itu subjek. Subjek ini kata kerja apa ini? Yang kata ganti apa? Kata ganti marfu bersambung. Kemudian al-hayyata itu objek. Oleh karena ini objek, maka dia mansub. Oleh karena dia mansub, dia berakhir dengan fathah, ya kan? Fathah. Jadi kalian telah memukul ular itu, darabatum. Jadi kaliannya itu tum. Tum itu kata ganti marfu bersambung dengan kata kerja. Al-hayyata, ular itu, ya. Kalian telah memukul ular itu. Jadi bacanya harus begitu. Darabatum. Oleh karena ini berakhir dengan sukun. Darabatum al-hayyata. Nah, dalil ini mengatakan apabila ini darabtum ini kata kerja lampau untuk antum itu diikuti oleh alif lam seperti ini, maka ubahlah tum menjadi tumu. Tumu, munya pendek ya. Ubahlah tum menjadi tumu. Jadi darabatum al-hayyata itu diubah menjadi darabatumul hayyata. Darabatumul hayyata. Jadi membacanya bisa disambungkan. Ya, darabtumul hayyata. Ingat, apabila kata kerja lampau untuk antum, yaitu yang berakhir dengan tum itu diikuti oleh alif lam, ubahlah tum menjadi tumu. Nah, ini darabtum al-hayyata. Ini tum itu diikuti oleh alif lam, maka ubahlah tum menjadi tumu. Darabtumul hayyata. Dalil terakhir. Nah, ini yang paling saya kira, yang paling membutuhkan perhatian.
Jika kata kerja lampau untuk antum sama dengan ini. Jika kata kerja lampau untuk antum, jadi ini fa'altum ini. Ini fa'altum. Fa'altum. Ya. Kalau memukul darabtum, kalau menolong nasartum. Nasartum itu kalian laki-laki telah menolong. Kalau kalian laki-laki telah pergi, zahabatum. Ya. Kalau mengirim itu apa? Ba'athtum. Ya, ba'athtum. Kalau mencuri, saraqatum, ya kan? Diikuti oleh kata ganti mansub bersambung. Jadi harus tahu ini kata ganti mansub bersambung. Kata ganti mansub bersambung itu ini. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, nina. Ya. Apa yang terjadi kalau kata kerja untuk antum ini, fa'altum ini diikuti oleh kata ganti mansub bersambung ini kata ganti mansub bersambung, maka ubahlah tum, ini tum diubah seperti ini juga, ini tum diubah menjadi tumunya panjang dengan waw. Ya, kalau diikuti oleh alif lam, tum itu diubah menjadi tumu. Ya, mudah tumu saja. Tapi kalau diikuti oleh kata kerja mansub bersambung, ubahlah tum itu menjadi tumu. Contoh, kalian 2 plus itu jamak laki-laki menolong mereka juga laki-laki, jamak laki-laki ya. Jadi kalian telah menolong, kaliannya itu jamak laki-laki, itu antum ya, fa'altum, telah menolong. Oh, di sini kata kerja yang digunakan itu menolong. Dalam terjemahan itu memukul ya. Ya, kita ubah saja menolong dengan memukul. Memukul itu dharaba. Kalian telah memukul, darabatum. Ya, darabatum. Kalian telah memukul. Memukul siapa? Memukul mereka yang lain ya. Juga jamak. Tadi dikatakan apabila yang berperan sebagai objek itu kata ganti, maka gunakanlah kata ganti mansub bersambung. Jadi mereka ini berperan sebagai objek, sasaran dari pemukulan itu. Dan ini mereka itu kata ganti, ya. Jadi gunakanlah kata ganti mansub bersambung untuk mereka. Ini kata ganti mansub bersambung untuk mereka itu hum, ya, hum. Nah, jadi darabatumhum. Jadi yang memukul itu kalian, ya. Yang memukul itu kalian antum ya. Nah, ini fa'altum, darabatum. Yang dipukul atau sasaran dari pemukulan itu mereka. Ya, mereka kata ganti. Dalil berapa itu? Dalil 3 mengatakan bahwa apabila objeknya itu kata ganti, maka gunakanlah kata ganti mansub bersambung. Berarti kita gunakan ini untuk mereka. Mereka itu anak ini hum. Jadi darabatumhum. Darabatumhum. Dalil 5 berbunyi apabila ini tum ini, apabila darabtum ini diikuti oleh hum, maka ubahlah tum menjadi tumu. Nah, ini enggak boleh dibiarkan. Darabatumhum. Nah, itu diubah menjadi darabtumuhum. Darabtumuhum. Jadi tum itu diubah menjadi tumu. Ya, tumu. Itulah 5 dalil yang kita pelajari di edisi 157. Ya, 157. Hafalkan dalil-dalil itu. Untuk menghafalkan ini, memahami ini, kita harus hafal tasrif, kata kerja lampau ya. Fa'ala, fa'alu. Kita juga harus hafal kata ganti mansub bersambung ya. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, na. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan pada edisi sebelumnya, catat ini.
Ini penting nih, tabel ini penting. Tabel yang memuat tasrif kata kerja, oleh karena tasrif kata kerja itu merupakan jumlah fi'liyah dan kata ganti mansub bersambung. Kemudian tambahkan lagi kata ganti mansub terpisah, ya. Mari kita kerjakan latihan. Perintahnya terjemahkan ini kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, ya. Berarti di situ pasti ada kata kerja, ya. Kalau nggak ada kata kerja, nggak bisa kita jumlahkan ke jumlah fi'liyah. Kita lihat, ini kata kerja mencuci, ini mengirimkan, ini mencuri, ini sampai, ini melihat, ya. Ini menolong, ini mengenal, ya. Nah, mari kita terjemahkan. Anak-anak perempuan itu, kalau anak perempuan tunggal bintun, kalau jamak banatun, jamak muannas salim, ya. Jamak yang menyerupai yang muannas salim. Jadi subjeknya dulu, anak-anak perempuan itu kita buat di sini, ya. Al-banatu. Al-banatu itu jamak dari al-bintu, anak perempuan, ya. Jadi itunya itu alif lam, ya. Nah, jadi ini berperan sebagai apa? Ini berperan sebagai subjek. Nah, kemudian di depan itu ada kata kerja mencuci. Mencuci itu kata kerja. Apa mencuci? Ghasala. Ghasala. Ya, ghasala. Oleh karena subjeknya itu perempuan, maka kita gunakan fa'alat. Ghasalat. Ghasalat. Ghasalat, ya. Ghasalat. Pakaian itu saubun, ya. Pakaian itu saubun. Kalau pakaian thiyabun. Sudah itu, ya. Thiyabun. Kemudian mereka, jadi ini objek. Ini objek. Objek ini merupakan rangkaian dua kata benda. Kata benda jamak pakaian-pakaian thiyab dan kata ganti mereka. Kata ganti mereka itu kata ganti apa itu? Kata ganti majrur. Oleh karena dia disambungkan dengan kata benda, ya. Majrur itu, majrur bersambung. Mereka itu apa? Mereka untuk perempuan, ya, anak perempuan. Hunna. Nih, hunna. Jadi oleh karena ini objek, maka thiyaba disambungkan dengan hunna. Jadi ghasalat al-banatu thiyabahunna. Anak-anak perempuan itu mencuci pakaian mereka. Di sini kita menemukan ta yang menyandang tanda sukun diikuti oleh alif lam berdasarkan dalil. Dalil berapa itu? Dalil 1. Apabila ta sakinah diikuti oleh alif lam, maka ubahlah ta sakinah itu menjadi ta maksurah, kasrah, ya. Bukan itu yang diubah. Ini yang diubah menjadi kasrah. Jadi kalimatnya ghasalatil banatu thiyabahunna. Itu jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Oleh karena perintahnya itu bentuk kalimat itu dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sekarang ismiyah. Ini verb, ya. Kalau jumlah ismiyah ini dibalik. Jadi verb dan subjek itu dibalik menjadi subjek verb. Jadi al-banatu dulu, al-banatu, ya kan? Al-banatu ini subjek, ya. Baru ini, baru kata kerja. Baru kata kerja, ya. Ghasal, ya. Nah, ini thiyabahunna. Ini ghasalat thiyabahunna itu sebagai khabar sekarang. Ya, khabar, dan ini sebagai mubtada. Jadi setelah dibalik, adakan penyesuaian. Kalau perlu, adakan penyesuaian kata kerja. Kalau perlu. Jadi kata kerja perlu disesuaikan apabila mubtadanya itu bukan tunggal. Ini bukan tunggal, ini jamak, ya. Al-banatu, anak-anak perempuan itu posisinya di mana? Di hunna.
Jadi kalau kalau ini subjeknya itu jamak laki-laki, jamak perempuan, maka kata kerja yang digunakan itu fa'alna. Berarti ini ghasalna. Al-banatu ghasalna. Jadi kita ubah ghasalat menjadi ghasalna oleh karena mubtadanya itu, subjeknya itu jamak perempuan. Berdasarkan tabel, kalau mubtadanya itu jamak perempuan, kata kerja lampaunya itu fa'alna, berarti ghasalna. Al-banatu ghasalna thiyabahunna. 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 Jadi anak-anak perempuan itu mencuci pakaian-pakaian mereka. Oke, nomor 2, surat-surat itu panjang. Surat itu khitab. Khitabun, ya. Ini yang kita gunakan, khitabun. Khitabun. Jadi ini mubtada. Mubtada, ya. Mubtada. Mubtadanya itu jamak. Apa jamak dari khitabun? Khitabatun. Khitabatun. Jadi jamak yang menyerupai jamak muannas salim, ya. Khitabatun. Itunya itu alif lam. Jadi al-khitabatu ini mubtada. Surat-surat itu jamak dari khitabun itu khitabatun. Al-khitabatu panjang. Panjang ini khabar, ya. Panjang itu khabar. Khabarnya kata sifat. Ya, kata sifat harus selaras dengan mubtada. Mubtadanya itu jamak tidak berakal, ya. Perhatikan. Khitabat itu jamak, kemudian dia tidak punya akal. Dia setara dengan perempuan tunggal. Jadi ininya ini panjangnya ini perempuan tunggal. Iya, panjang itu tawilun. Tawilun panjang, ya. Kalau perempuan tunggal tawilatun. Ya, berdasarkan ini sebelumnya. Jadi surat-surat itu panjang. Al-khitabatu tawilatun, ya. Ini jumlah ismiyah yang selalu bisa diubah itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu bisa diubah ke dalam jumlah ismiyah. Ya, ini jumlah ismiyah. Jadi tidak perlu kita ubah ke dalam jumlah fi'liyah, ya. Bisa diubah tapi sulit, ya. Jadi belum diajarkan ini mengubah ismiyah ke fi'liyah. Kemudian kalimat berikutnya mereka mengirimkannya. Ya, mengirimkan kata kerja. Ya, berarti jumlah fi'liyah. Mengirimkan itu ba'atha. Kita juga bisa menggunakan arsala, tapi kita gunakan ba'atha saja. Ba'atha untuk mereka laki-laki, ya. Ini kita anggap mereka laki-laki, berarti hum. Mereka laki itu hum, ya. Hum. Mereka laki-laki itu hum. Ini hum. Jadi kata kerja lampau untuk hum itu fa'alu, berarti ba'athu. Begitu, ya. Ba'athu. Jangan lupa itu alif tambahan, alif fariqah. Kalau mereka melakukan fa'alu, kalau mereka menolong, nasaru, kalau mereka mengirimkan, ba'athu. Ba'athu ini kata kerja plus subjek. Subjeknya itu waw. Waw itu kata ganti marfu bersambung yang semakna dengan hum, ya. Kemudian apa yang mereka kirimkan? Nya ini objek. Nya itu apa? Nya itu surat-surat. Nya itu surat-surat, ya. Nya ini identik dengan ini, surat-surat ini. Berarti jamak tidak berakal.
Jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Perempuan tunggal. Jadinya ini perempuan tunggal. Perempuan tunggal itu apa? Ha. Ya, ini ha. Ba'athuha. Ba'athuha. Jadi ha itu surat-surat. Ya, surat-surat itu setara dengan perempuan ini tunggal ya. Jadi mereka mengirimkan surat-surat itu, bahasa Arabnya ba'athuha. Ya. Jangan heran di sini. Ha itu kan dia perempuan. Iya, dia perempuan itu identik dengan jamak tidak berakal ya. Ba'athuha, jadi ha itu objek. Kemudian di sini kita terapkan lagi dalil ini. Jika kata kerja lampau untuk hum diikuti oleh kata ganti mansub bersambung. Ini kata ganti mansub bersambung ini. Hai. Nih, kata ganti mansub bersambung, maka hilangkan alif tambahan ini, alif fariqah ini. Ini, jadi alif ini dihilangkan. Dihilangkan ya. Nah. Jadi ba'athuha kepada itu li. Dua orang tua itu apa? Dua orang tua. Kalau walidun itu ayah. Ya, walid ayah. Kalau kita bentuk dua kan, walidani dia mengandung makna dua orang tua ya. Dia mengandung makna dua orang tua. Walidun sendiri ayah. Kalau walidani, dia berubah makna menjadi dua orang tua. Jadi kepada itu li, dua orang tua itu walidani, gitu ya. Walidani. Walidani, ini sudah kita kerjakan dulu ya. Kemudian setelah kedua orang tua ada lagi mereka. Mereka laki-laki ya. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki itu hum. Hum ini hum yang mana ini? Hum yang majrur atau hum yang mansub? Oleh karena mansub juga hum, majrur juga hum. Tergantung dengan apa yang disambungkan. Jadi ini disambungkan dengan walidan, dua orang tua. Dengan kata benda yang disambungkan, kata ganti yang disambungkan dengan kata benda itu kata ganti majrur bersambung. Majrur bersambung. Ya, coba lihat ini walidani itu didahului oleh li itu harful jar. Bentuk dua itu kan punya dua bentuk, walidani bisa walidaini. Jadi ini walidani bisa walidaini. Apa bedanya walidani dengan walidaini? Kalau walidani itu marfu, walidaini itu majrur. Ya. Kalau walidani itu marfu'un bil alif, walidaini itu majrurun bil ya, ya. Dia didahului oleh harful jar li. Jadi yang kita gunakan walidani atau walidaini, ya walidaini. Ini kita coret. Ya. Ini kita coret. Kemudian walidaini ini kata benda dua, ya, kata benda dua dirangkai dengan kata ganti. Ini kata benda jual dirangkai dengan kata ganti ya. Masih ingat dalil? Apabila kita merangkai kata benda bentuk dua dengan kata benda atau kata ganti, maka hilangkanlah ni. Itu dalil ya. Maka hilangkanlah ni. Jadi walidai. Kemudian hum itu manakala didahului oleh ini walidai ya yang menyandang tanda sukun, maka hum itu berubah menjadi him. Itu dalil juga itu ya. Ya, nanti insyaallah kita rumuskan itu. Jadi liwalidaihim. Liwalidaihim. Jadi hum ini berubah menjadi him. Ini disambungkan dengan ini. Jadi saya tulis ini saja ya, li wa lidaihim.
ya, kepada dua orang tua mereka. Liwalidaihim, ya. Liwalidaihim. Walidai itu asalnya walidaini. Oleh karena ini walidaini itu disambungkan dengan kata ganti, maka nunnya hilang, ya. Nah, jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, ya. Ingat itu dalil apabila bentuk dua difungsikan sebagai mudhaf, maka hilangkanlah nun. Ini mudhaf dia di sini. Oleh karena kata benda satu, ya. Ini kata benda satu. Jadi kalimatnya ba'athu hilangkan alif, ba'athuha liwalidaini, kepada dua orang tua mereka, liwalidaini him, ya. Jadi ba'athuha liwalidaihim, setelah nunnya dihilangkan, liwalidaihim. Jadi nunnya nggak boleh dipakai lagi, bukan liwalidainihim, tidak, liwalidaihim. Oke, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, ini bisa diubah ke dalam bentuk ismiyah. Bagaimana itu? Kalau kita mengubahnya di dalam bentuk ismiyah, ini subjeknya ini kita jadikan mubtada. Di sini dia fa'il, fungsikan sebagai mubtada. Ya, mubtada itu kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung yang semakna dengan waw itu apa? Yang semakna dengan hum. Ya, yang semakna dengan hum. Yang semakna dengan hum. Kebetulan sama, ya. Jadi hum ini waw. Jadi tambahkan hum di depan. Tambahkan hum di depan. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk ismiyah, jadi hum tambahkan, ya. Hum ba'athuha liwalidaihim. Jadi mereka mengirimkannya apa? Nya surat-surat itu, surat-surat yang panjang itu, liwalidaihim, kepada dua orang tua mereka, ya. Jadi coba tulis sendiri, ya. Jadi kalimat ismiyahnya itu ubah waw menjadi hum, letakkan di depan sebagai mubtada. Hum ba'athuha liwalidaihim, ya. Oke, berikutnya kalian dua orang. Nah, ini kalian, ini jamak laki-laki. Kalian jamak laki-laki mana? Antum. Nih, antum. Antum, ya. Mencuri itu saraqa. Mencuri itu saraqa. Jadi kalian laki-laki mencuri. Ya, coba kita lihat. Kalian jamak laki-laki itu antum. Mencuri itu fa'altum. Kata kerja fa'altum, ya. Jadi kata kerja lampau untuk antum itu fa'altum. Nah, berarti saraqtum. Saraqtum itu apa artinya? Kalian mencuri. Jadi ini kata kerja, tum itu subjek. Jadi saraqtum, kalian mencuri. Jadi kalian mencuri. Ini 2 plus laki-laki. Jamak laki-laki. Antum. Fa'altum. Saraqtum. Mencuri apa? Mencuri emas dan perak itu. Emas dan perak itu, emas ini objek, ya. Emas itu objek, itu yang dicuri. Sasaran pencuriannya emas. Emas itu zahabun. Perhatikan. Emas itu zahabun. Bertanwin. Nah, kalau zahaba itu dia laki-laki telah pergi. Kalau zahaba itu kata kerja. Tapi kalau zahabun itu emas, ya. Nah, berarti saraqtum az-zahaba. Az-zahaba itunya itu alif lam. Az-zahaba. Mengapa az-zahaba? Oleh karena objek. Objek itu harus mansub. Az-zahaba wa dan perak itu fiddah. Perak itu fiddah, fiddatun. Fiddatun. Jadi wa ini menghubungkan dua kata benda yang paralel, ya. Ini beralif lam, ini juga beralif lam. Al-fiddah, fiddah, ini
mansub, ini pun mansub. Jadi saraqtum adz-dzahaba wal fiddata. Kan begitu kan? Ada lagi yang perlu kita luruskan. Coba lihat tum. Tum ini kata kerja lampau untuk antum. Jika kata kerja lampau untuk antum diikuti oleh alif lam, ya, diikuti oleh alif lam, maka ubahlah tum menjadi tumu. Jadi ubahlah tum menjadi tumu. Jadi ini tum diubah menjadi tumu. Jadi saraqtumuz dzahaba. Jadi ini kita ubah menjadi saraqtumu. Kenapa ini tumu ini? Ini ada perubahan dari tum menjadi tumu. Itu berdasarkan dalil 4 ya. Jadi saraqtumuz dzahaba wal fiddata. Jadi kalian telah mencuri emas dan perak. Itu fi'liyah. Kalau ismiyah ini kaliannya itu kan tum kan. Tum itu apa itu? Tum itu kata ganti marfu bersambung, ya, bersambung dengan kata kerja saraqo ya. Itu kita ubah menjadi kata ganti marfu terpisah. Kata ganti marfu terpisah. Nah, ini. Jadi saraqtum kita ganti dengan antum. Nah, tambahkan di depan. Jadi ini menjadi antum saraqtum ya. Dan seterusnya. Ya, ini saraqtumu ya. Jadi antum saraq, jadi oleh karena ini jumlah fi'liyah, ini mubtada, ini khabar ya. Ini ke sana terus khabar. Ya, insyaallah kalau aturan-aturan dari awal kita ikutin, kita akan bisa bentuk kalimat-kalimat semacam ini dengan mudah ya. Dengan mudah. Ini kenapa ini antum saraqtum, balasin saraqtum. Ini mau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah. Oleh karena setiap jumlah fi'liyah itu bisa diubah ke dalam jumlah fi'liyah. Bagaimana ngubahnya? Gimana ngubahnya? Tinggal lihat ininya, tinggal lihat subjeknya. Subjeknya itu kata ganti atau bukan, ya. Kalau kata ganti, ubah kata ganti itu menjadi kata ganti marfu terpisah, antum. Letakkan di depan. Jadi antum saraqtumuz dzahaba wal fiddah. Gitu ya. Oke, pendatang itu sampai ini kata kerja. Berarti jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Pendatang itu perempuan. Berarti sampainya itu wasalat. Ini verb ya. Yang sampai siapa? Pendatang perempuan itu. Pendatang itu muhajir. Pendatang itu al-muhajiru. Kalau pendatang perempuan muhajirah ya. Jadi al-muhajiratu jamaknya. Al-muhajiratu. Ini apa? Ini subjek. Ya, wasalat al-muhajiratu tadi pagi itu hadza sabaha. Hadza sabaha ya. Kenapa sabaha kok bukan sabahi? Oleh karena dalam bahasa Arab nanti akan kita pelajari keterangan waktu itu mansub ya. Jadi wasalat al-muhajiratu hadza sabaha. Ada yang perlu lagi disesuaikan. Ini ta yang menyandang tanda sukun diikuti oleh alif lam. Ta yang menyandang tanda sukun diikuti oleh alif lam. Ya, ini nih. Ya, diikuti oleh alif lam, maka ubahlah ta sukun itu menjadi ta kasrah ya. Jadi ini diubah menjadi begini. Jadi kalimatnya wasalatil muhajiratu hadza sabah ya. Wasalatil muhajiratu hadza sabah. Jadi pendatang perempuan itu sampai pagi ini. Kemudian saya melihat mereka. Coba lihat, saya melihat mereka.
Melihat itu nazara. Nazara. Kalau saya melihat, ya, jadi melihat untuk saya, untuk ada. Fa'altu, nazartu. Ya kan? Nazartu. Nazartu. Jadi nazartu ini verb plus subjek. Subjeknya itu tuh. Mereka siapa? Mereka pendatang-pendatang perempuan. Ya, pendatang-pendatang perempuan. Jadi mereka itu perempuan, ya. Kata ini kata, jadi objeknya itu kata ganti. Kalau objeknya kata ganti, jadi berdasarkan ini dalil 3, jika kata ganti berperan sebagai objek, maka gunakanlah kata ganti mansub bersambung. Ini kita gunakan. Ya, ini untuk mereka perempuan apa? Hunna. Ya, hunna, ya. Ini yang kita gunakan, hunna. Jadi nasartuhunna, saya melihat mereka. Nazar. Nazara itu melihat, kalau nasara membantu. Jadi nazartuhunna, saya melihat mereka. Ketika itu indama. Kata penghubung ini. Ingat aja dulu, indama ketika. Indama ketika, ini when ini dalam bahasa Inggris. When mereka sampai di bandara. Mereka sampai di bandara. Mereka sampai itu apa? Mereka perempuan, ya. Oleh karena pendatang-pendatang laki-laki. Pendatang-pendatang perempuan. Ya. Jadi mereka untuk perempuan, kata kerja lampau untuk mereka perempuan, untuk hunna, itu fa'alna. Jadi mereka sampai, wasalna. Ini kata kerja, ini subjek itu mereka. Nun apa itu? Nun perempuan, ya. Ya, nun perempuan. Di bandara itu fil matar. Jadi kita lihat semua kalimat dalam soal nomor 4 ini kita tuangkan dalam jumlah fi'liyah, ya. Jadi kata kerja dulu, wasalatil muhajiratu hadha sabah. Kemudian nazartuhunna indama wasalna fil matar. Bagaimana mengubah itu ke dalam bentuk ismiyah? Ini dibalik. Wasalat al-muhajiratu dibalik. Al-muhajiratu ini fi'liyah ini, ya. Ini fi'liyah. Ini ismiyah. Ismiyah itu dibalik. Jadi subjeknya itu kita letakkan di depan dan dia berfungsi sebagai mubtada sekarang. Kalau di sini dia berperan sebagai fa'il. Fa'il itu subjek kata kerja. Kemudian baru kata kerjanya. Jadi ini al-muhajirat itu kan mereka perempuan, hunna itu. Mereka perempuan hunna. Kata kerjanya fa'alna. Ya kan? Kalau hunna itu kata kerjanya fa'alna. Jadi al-muhajiratu wasalna. Jadi perlu penyesuaian kata kerja. Oleh karena ininya bukan tunggal. Wasalna. Jadi al-muhajiratu wasalna hadha sabah, ya. Hadha sabah. Ya. Oke. Kemudian kalimat berikutnya juga fi'liyah. Nazartuhunna, saya melihat mereka. Kalau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, ini kita ubah menjadi kata ganti marfu terpisah. Ana. Jadi tambahkan ana di depan. Saya. Ana nazartuhunna indama, ya, wasalna. Wasalna ini, nah ini kata ganti terpisahnya, kata ganti marfu terpisahnya itu apa itu? Wasalna hunna, ya kan? Hunna.
Jadi indama hunna. Ini tambahkan hunna di sini. Ya, tolong dipelajari ini ya, diapakan dengan teman-teman, didiskusikan dengan teman-teman. Jadi kalau wasalna fil matar, mereka sampai di bandara, itu jumlah fi'liyah oleh karena berstruktur kata kerja subjek. Kalau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah sesuai dengan perintah soal itu, ini kita ubah jadi mubtada. Nah, itu kita ubah jadi mubtada. Jadi na ini yang bersambung ini kita ubah menjadi kata ganti marfu terpisah. Nah, ini dia kata ganti marfu terpisahnya hunna. Nah, tapi ini dibiarkan di situ ya, jadi tidak dicabut. Hunna wasalna fil matar. Ini pun begitu. Nazartu hunna, subjeknya tuh saya. Ya, kalau kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, saya itu kata ganti marfu terpisahnya apa? Ana nazartu hunna. Oke, kita lanjutkan. Seniman itu laki-laki menolong kami, menolong itu nasara. Yang menolong itu laki-laki, berarti gunakan nasara. Nasara, ya. Jadi seniman itu menolong kami. Iya, ini objek. Objeknya itu kami. Kami itu apa? Kami itu na. Sambungkan dengan kata kerja nasarana, ya kan? Ini kata kerja, ini objek. Nasarana, ya siapa yang menolong kami itu? Seniman itu laki-laki. Al-fannanu, 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 al-fannanu ini subjek ya. Nasarana al-fannanu kemarin ams. Ya, ini keterangan waktu. Nasaran al-fannanu ams. Lihat subjeknya bukan kata ganti ya. Jadi kalau kita ubah ke dalam jumlah fi'liyah, ini tarik aja ke depan. Al-fannanu, al-fannanu, al-fannanu. Ini mubtada. Kemudian nasarana, nasarana ams. Setelah dipindah, setelah dibalik, diadakan apa? Diadakan adjustment, penyesuaian kata kerja. Apakah kita perlu melakukan penyesuaian di sini? Lihat subjeknya tunggal ya. Kalau subjeknya tunggal sudah selesai itu. Dibalik selesai. Al-fannanu nasarana ams. Ini al-fannanu, ini dia laki-laki tuh. Ini kan nasara kan dia laki-laki. Ya, al-fannanu nasarana ams. Ini khabar. Yang terakhir, mereka mengenal kami. Mereka itu subjek, mengenal kata kerja, kami itu objek. Mengenal untuk mereka, coba mengenal untuk mereka laki-laki ya. Kalau dia laki-laki mengenal, itu arafa. Kalau mereka dua orang laki-laki mengenal, arafa. Kalau mereka jamak laki-laki mengenal, arafu. Nah, ini fa'alu untuk hum ya, arafu. Jadi arafu, jangan lupa alif fariqah. Kemudian kami sebagai objek. Kalau yang berperan sebagai objek itu kata ganti, maka gunakanlah kata ganti mansub bersambung. Kata ganti mansub bersambung ini. Untuk kami itu na. Jadi arafuna. Jadi arafu itu kata kerja, waw ini subjek, na itu objek ya. Kemudian kita berlakukan dalil. Jadi apabila kata kerja untuk hum itu diikuti oleh kata ganti mana itu? Nah ini, jadi jika kata kerja lampau untuk hum diikuti oleh kata ganti maksud bersambung, maka hilangkanlah alif. Ya, maka alif di sini kita hilangkan sehingga kalimatnya menjadi
arafu tanpa alif. Nah, yang strukturnya sama dengan ini. Ini kata kerja, wa itu subjek, na itu objek, ya. Nah. Kemudian kalau ini jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah fi'liyah ini kita ubah ke dalam jumlah ismiyah, maka tentukan ininya, subjeknya. Subjeknya itu waw ya. Kemudian cari kata ganti marfu bersambung yang setara dengan waw. Yang setara dengan waw itu apa? Yang setara dengan waw itu hum. Ya. Kemudian letakkan hum itu di depan. Kemudian dia berfungsi sebagai mubtada. Kemudian ini arafuna tanpa satupun yang dihilangkan. Arafuna ini sebagai apa ini? Ini sebagai khabar. Jadi yang berperan sebagai khabar adalah kata kerja, kemudian ini subjek dan objek ya. Saya kira cukup sekian. Ya, cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.